Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai formalin pada buah dan sayur. Berikut adalah nama-nama dari anggota kelompok 6. Apa sih formalin itu? Formalin adalah larutan yang tidak berwarna dan baunya sangat menyengat. Formalin dikenal luas sebagai bahan pembunuh hama atau desinfektan, pengawet spesimen atau fiksatif, dan banyak digunakan dalam industri. Sejauh ini pemanfaatannya tidak dilarang, namun setiap pekerja yang terlibat pengangkutan dan pengangkatan bahan ini harus berhati-hati, mengingat resiko yang berkaitan dengan bahan ini cukup besar. Bahaya-bahaya pada formalin. Bahaya paparan jangka pendek atau akut. Yang pertama, jika terhirup. Konsentrasi 0,1 sampai 5 ppc dapat menyebabkan iritasi pada hidung dan tenggorokan. Konsentrasi 10 sampai 20 ppc dapat menyebabkan susah bernapas, rasa terbakar pada hidung dan tenggorokan, serta batuk. Gejala lain seperti bersin, sulit bernapas, radang tenggorokan, sakit kepala, disfagia, sangat haus, kelelahan, berdebar-debar, mual, dan muntah. Pada konsentrasi yang sangat tinggi dapat menyebabkan kematian. 2. Jika kontak dengan kulit, uap atau larutan dapat menyebabkan rasa sakit, perubahan warna putih, keras, mati rasa, dan luka bakar tingkat. Sensitisasi dermatitis yang ditandai dengan eksim, reaksi vesikular disertai dengan erupsi pada kelopak mata, wajah, leher, skrotum, dan pundak. Yang ketiga, jika kontak dengan mata. Konsentrasi 0,05 sampai 3 ppc dapat menyebabkan iritasi dengan kemerahan, gatal, sakit, berair, penglihatan kabur, dan lakrimasi. Sedang 4 sampai 20 ppc dapat menyebabkan lakrimasi hebat dan kerusakan mata permanen hingga kebutaan. Yang keempat, jika tertelan. Kasus tertelan dalam formalin bentuk gas jarang terjadi, tetapi jika terjadi dapat menyebabkan mulut tenggorokan dan lambung terbakar, sulit bernapas, mual, muntah, dan diare, kemungkinan pendarahan, sakit perut parah, sakit kepala, hipotensi, vertigo, stupor, kejang, pingsan, dan koma, perubahan degeneratif dari hati, jantung, dan otak, serta gangguan limpa, pankreas, susunan saraf pusat, dan ginjal dengan albuminuria, hematuria, anuria, dan asidosis dapat terjadi. Kemudian, bahaya paparan jangka panjang atau kronis. Yang pertama, jika terhirup. Paparan berulang atau jangka panjang dapat menyebabkan sakit kepala, rinitis, mual, mengantuk, gangguan pernafasan, gangguan ginjal, dan sensitisasi paru. Efek neuropsikologi seperti gangguan tidur, iritabilitas, gangguan keseimbangan, penurunan daya ingat, hilang konsentrasi, dan perubahan kejiwaan, gangguan haid, dan sterilisasi pada wanita. Yang kedua, jika kontak dengan kulit. Paparan berulang atau jangka panjang mungkin akan menyebabkan luka bakar tingkat 2, mati rasa, gatal, gangguan pada kuku, pengerasan dan penyempangan kulit, dan sensitisasi. Dermatitis dapat terjadi atau terlihat beberapa tahun kemudian dimulai dengan erupsi pada area digital dan bagian lain tubuh. Yang ketiga, jika kontak dengan mata. Efek tergantung pada konsentrasi dan lama paparan. Keterulangan atau kontak lama dengan bahan korosif dapat menimbulkan konjungtivitas atau efek seperti pada paparan jangka pendek. Yang keempat, jika tertelan. Tertelan formalin dalam jumlah sedikit secara berulang dapat menyebabkan iritasi saluran pencernaan, muntah, dan pusing. Tujuan penggunaan formalin pada buah dan sayur. Yang pertama, pada buah. Banyak penjual buah-buahan yang tetap menggunakan formalin untuk memperpanjang masa simpan karena bahan ini mudah digunakan dan didapat, serta harganya yang relatif murah dibanding bahan pengawet lain. Pada sayur, sama seperti pada buah-buahan, manfaat atau tujuan penggunaan formalin pada sayur-sayuran adalah untuk menghasilkan tingkat kecerahan yang tahan lama dan awet, serta membuat sayur tersebut dapat lebih lama untuk disimpan atau awet walau belum dimasak. Dan berikut adalah ciri-ciri buah yang menggunakan formalin.
Pertama, permukaan kulit pada buah terlihat kencang dan segar. Kedua, tangkai sudah tampak layu. Ketiga, adanya bekas suntikan pada buah. Keempat, warna buah tampak lebih terang. Kelima, tekstur permukaan mengkilat. Keenam, biasanya buah yang menggunakan formalin adalah buah-buahan impor. Formalin atau dalam bahasa ilmiahnya adalah formaldehida, pada dasarnya memang berbahaya, apalagi jika digunakan untuk bahan pangan, terlebih pada penggunaan dosis formalin yang banyak. Formalin atau senyawa kimia formaldehida merupakan aldehida dengan rumus H2CO yang berbentuk gas atau cair. Menurut Food Insights J, secara alamiah formaldehida terkandung pada beberapa buah dan sayuran. Dan berikut adalah buah dan sayur yang mengandung formalin alami. Pertama, ada anggur dengan kandungan formalin 2,2 gram per kilogramnya. Kedua, ada apel dengan kandungan formalin 6,3 sampai 22,3 mg per kilogramnya. Yang ketiga, ada pisang dengan kandungan formalin 16,3 mg per kilogramnya. Keempat, ada buah pir dengan kandungan formalin 38,7 sampai 60 mg per kilogramnya. Dan ada jamur shiitake dengan kandungan formalin 100 hingga 400 mg per kilogramnya. Dan bunga kol dengan kandungan formalin 26,9 mg per kilogramnya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang ciri-ciri buah yang berformalin, tentang buah dan sayur yang mengandung formalin alami, dan apa itu formalin dalam bahasa ilmiah formaldehida. Sekarang kita akan membahas cara mengurangi formalin. Pertama, formalin pada buah. 1. Rendam buah pada air garam selama 30 hingga 60 menit. Kedua, semprot dengan air cuka selama 30 menit, lalu cuci bersih. Perbandingan cuka dan air 1/3. Ketiga, rendam dengan air yang diberi sedikit sabun cuci piring, kemudian bilas dengan air hingga bersih. Keempat, kupas kulit buah sebelum dikonsumsi. Sekarang adalah cara mengurangi formalin pada sayur. Pertama, rendam dalam air garam selama 10 hingga 15 menit. Bilas dengan air mengalir, perbandingan air dan garam 90/10. Kedua, rendam dalam air yang diberi sedikit sabun cuci piring, lalu bilas dengan air hingga bersih. Demikian tentang pembahasan kami dari kelompok 6 tentang buah dan sayur yang mengandung formalin atau formaldehida. Kami kelompok 6 mengucapkan terima kasih.